Selamat datang di tutorial EduNext untuk mahasiswa. Di video ini, kita akan melihat sekilas bagaimana cara menggunakan EduNext untuk kegiatan perkuliahan di ITB. Pertama-tama, bagaimana cara masuk ke EduNext? Buka browser, sebaiknya gunakan Microsoft Edge atau Google Chrome, dan ketik URL edunext.itb.ac.id. Kita akan dibawa ke landing page seperti ini. Di sebelah kanan atas, klik Sign In, pilih SSO Login, dan masukkan username dan password akun INA SSO, yaitu akun yang sama yang digunakan untuk login ke dalam sistem SIX. Klik Login. Setelah login, kita akan dibawa masuk ke halaman dashboard EduNext. Di sebelah kiri, terdapat navigation panel utama, di mana kita dapat melihat beberapa hal, seperti homepage, daftar kelas di My Courses, apa yang harus dilakukan, yaitu tugas dan exam di to-do list, video conference, daftar tugas atau assignment, daftar kuis dan ujian atau exam, discussion, dan absensi atau presence. Di panel tengah atas terdapat Open Course, yaitu kelas yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademis ITB. Contohnya kelas berkenalan dengan EduNext. Di sebelah panel tengah bawah, terdapat seluruh mata kuliah yang sedang kita ambil. Kita dapat juga mencari mata kuliah di search bar ini. Sekarang, mari kita coba masuk salah satu mata kuliah. Di sini adalah pengenalan komputasi. Saya klik. Di layar ini, kita bisa melihat informasi introduksi tentang kuliah yang diberikan oleh dosen, dari pertemuan pertama sampai keterangan singkat lainnya. Kita juga dapat melihat nama dosen pengampu. Yuk, sekarang kita masuk. Klik Open Course. Ini adalah tampilan utama mata kuliah di EduNext. Mata kuliah di EduNext diatur menjadi modul-modul yang dapat dilihat di panel daftar isi di kiri. Di sini kita bisa melihat modul 1 adalah introduksi, modul 2 adalah impact of computing, dan seterusnya. Modul yang dapat diakses akan bertanda hijau, yaitu aktif. Terkadang akan ada beberapa modul yang bertanda abu-abu atau inaktif. Artinya, belum dapat kita akses untuk saat ini. Untuk mengakses suatu modul, klik modul yang diinginkan di daftar isi. Saya akan masuk ke modul 1, introduksi. Biasanya, dosen akan menyediakan tautan video conference di setiap modul. Di sini ada pertemuan minggu 1 memakai Zoom. Untuk masuk, kita tinggal klik Join Conference. Di dalam setiap modul, dosen akan memberikan berbagai macam materi kuliah dari berbagai media. Di sini kita dapat melihat introduksi berbentuk PPT. File PPT dapat langsung dilihat dan dinavigasi di dalam EduNext. Namun kita juga dapat mendownload kopi dari file tersebut untuk dipelajari kemudian. Selain itu, kita juga dapat melihat video secara langsung di EduNext. Video dapat langsung di-play atau kita juga dapat pergi ke YouTube. Pengenalan komputasi. Selain mengakses materi, kita juga dapat berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa maupun dosen melalui forum diskusi. Di sini dapat kita lihat forum diskusi minggu 1. Saya klik, maka terlihat perintah untuk diskusi. Di sini memperkenalkan diri. Saya tulis, salam, saya Alia. Saya add comment. Setelah itu, kita juga dapat mengerjakan tugas maupun kuis atau ujian langsung di EduNext. Mari kita lihat, untuk minggu 2, selain materi, terdapat PR. PR 1 adalah dampak teknologi, refleksi dari fiksi populer. Di sini kita dapat membaca soal dari tugas tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan melalui text box atau dengan mengupload suatu file. Kita coba upload file. Di sini saya dapat memilih file tugas yang telah saya kerjakan.
Saya upload, lalu saya tulis terlampir tugas saya. Saya submit. Nah, jika kita sudah submit, ini artinya tugas kita berupa draft. Belum selesai, masih bisa kita edit. Jika kita sudah selesai, maka kita akan klik send. Yes. Terakhir, mari kita mencoba mengerjakan kuis. Di sini, kita melihat ada kuis 1 di modul 3. Kita klik. Kita bisa melihat tanggal mulai, tanggal berakhir, dan durasi dari kuis. Tapi di mana kuisnya? Untuk mengaksesnya, kita pergi ke navigasi panel sebelah kiri. Ada exams. Saya klik. Di sini kita bisa melihat daftar kuis atau ujian yang dapat kita laksanakan. Saya klik Start Exam. Kita diminta berjanji. Tentunya kita tidak akan curang ya. Saya janji. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 pertanyaan di kuis. Lalu waktunya ada 15 menit. Sekarang tinggal 14 menit lebih sedikit. Saya pergi ke next question. Di sini ada pertanyaan Windows, Linux, dan Mac adalah contoh dari, saya jawab. Nah, di sini adalah soal isian. Untuk soal jenis seperti ini, jangan lupa klik Send Answer. Lalu saya pergi ke pertanyaan selanjutnya. Saya jawab, ternyata tertinggal 1. Nomor 1 belum saya kerjakan, warnanya masih putih. Saya pergi ke nomor 1. Di sini saya jawab. Saya periksa satu-satu. Jawabannya sudah benar, lalu saya selesaikan ujiannya. Yes. Nah, saya bisa melihat nilai saya secara langsung. Dapat 100. Hore! Demikian kita sudah mengenal sedikit tentang EduNext. Bagaimana jika kita menemui masalah dalam pembelajaran di EduNext? Jangan khawatir, ada sejumlah care center yang siap membantu sesuai kebutuhan. Jika masalahnya dalam penggunaan EduNext-nya sendiri, seperti waktu menyerahkan tugas atau mengakses materi, hubungi call center EduNext. Kalau masalahnya terkait akun, seperti lupa password, maka hubungi DSTI. Jika menemui masalah terkait perkuliahan, bisa mengontak Ditdik. Terakhir, jika masalahnya terkait dengan kemahasiswaan, maka Ditmawa adalah tempat yang tepat untuk dikontak. Terima kasih dan selamat belajar!